Yang pertama ada tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sosial untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efisien atau efektif. Hai Astrid. Halo Irma. Ujian udah deket nih, aku bingung banget gimana cara nyusun jadwal belajar yang efektif. Kamu ada tips gak? Sama, aku juga sebenarnya lagi nyari cara nih biar belajarku tuh bisa lebih efisien. Kalau menurutku ya, pertama-tama kita sih harus tahu materi apa yang bakal lebih banyak keluar di ujian nanti. Jadi materi itu bisa lebih kita fokusin waktu belajar. Setuju banget. Jadi kalau kita tahu bagaimana yang perlu lebih fokus, kita bisa bagi waktu lebih banyak untuk materi itu ya? Iya benar. Selain itu biasanya aku bikin jadwal per hari gitu sih buat belajarnya. Jadi sehari aku belajar 2 mapel. Kayak hari ini aku belajar bahasa Indonesia sama sejarah. Terus juga yang penting jangan terlalu lama sih belajarnya. Soalnya kalau udah lebih dari 2 jam, biasanya tuh otak kita malah jadi susah banget nyerap materinya. Jadi kayak ada jeda istirahatnya juga ya, misalnya 1 jam belajar, habis itu kita 10-15 menitnya kita istirahat. Iya benar. Selain itu, aku juga biasanya bikin target kecil gitu sih setiap selesai belajar. Kayak misal, aku hari ini harus selesai 5 soal MTK. Ya, hitung-hitung buat pencapaian gitulah. Ide bagus tuh. Kalau kayak gitu aku bisa lebih terarah. Gimana kalau kita gabungin aja jadwal belajar kita dan saling ngingetin? Deal. Jadi kita bisa saling support tuh. Dan waktu kita juga jadi nggak terbuang sia-sia. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang susah, kita bisa cari jawabannya bareng. Setuju banget. Yuk mulai dari sekarang biar nilai ujian kita bisa siap dan dapat nilai bagus. Benar. Yang kedua ada tindakan sosial rasional. Apa sih tindakan sosial rasional ini? Tindakan sosial ini dilakukan sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan yang dianggap penting, meskipun hasil dari tindakan tersebut mungkin tidak langsung menguntungkan atau efisien. Tindakan ini didorong oleh prinsip, moral, etika, atau ideologi yang diyakini, meskipun kadang-kadang tidak memperhitungkan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Kenapa sih kita harus menunduk kalau lewat depan orang tua? Terus kenapa harus pakai bahasa Jawa yang halus? Aku bingung. Itu tanda hormat kita ke mereka, Vin. Menunduk itu cara kita bilang menghormati Anda. Sama kayak kita pakai bahasa yang sopan, tanda kita menghargai yang lebih tua, Vin. Oh, tapi kenapa harus menunduk? Nggak bisa pakai bahasa yang sopan aja? Menunduk itu sudah jadi kebiasaan di budaya kita untuk menunjukkan hormat, Vin. Itu bukan cuma gerakan tubuh, tapi cara kita berpikir. Kalau kita pakai bahasa halus, kita menunjukkan kalau kita ngerti aturan sopan santun. Oh, jadi seperti itu. Bagian dari cara kita menghormati orang tua ya? Betul, itu penting untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga. Meskipun kadang terasa kuno, tetapi penting untuk kita semua, Vin. Oh, sekarang aku paham. Jadi menunduk dan pakai bahasa yang halus itu bukan cuma untuk aturan, tapi cara untuk menghargai orang tua ya? Yap, benar sekali. Meskipun sederhana, tapi itu bisa membuat hubungan kita dengan orang tua jadi lebih baik, Vin. Oke. Tiga, tindakan sosial afektif. Tindakan sosial afektif didorong oleh perasaan atau emosi. Individu melakukan tindakan berdasarkan suasana hati, perasaan, cinta, kebencian, atau emosi lainnya yang mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka. Tindakan ini lebih dipengaruhi oleh reaksi emosional spontan daripada pertimbangan rasional atau nilai-nilai tertentu. Itu kenapa?
kamu kenapa? Ada masalah ya? Bisa cerita? Iya, tadi aku dimarahin sama orang tua, rasanya nggak enak banget. Tentu, aku juga tahu rasanya dimarahin. Kamu bisa cerita. Aku nggak tahu, kayaknya mereka kecewa banget sama aku. Aku cuma ngerasa nggak bisa bikin mereka bangga. Kadang orang tua emang bisa marah karena khawatir sama kita sih. Ya walaupun cara mereka kadang susah dipahami, tapi pasti mereka khawatir kok sama kamu. Lagian bukan berarti kamu yang salah toh. Iya sih, tapi aku nggak tahu gimana cara buat nunjukin kalau aku berusaha. Rasanya kayak aku gagal aja. Kamu gak gagal kok. Setiap orang kan pasti punya prosesnya masing-masing. Terus juga semua orang juga pasti kan punya kesalahannya masing-masing. Tergantung aja gimana kamu belajar dari kesalahan itu. Terus yang penting kamu coba untuk berubah. Dan juga jangan terlalu keras lah sama dirimu sendiri. Pasti orang tua kamu kan juga bakal lihat usahamu sering waktu. Iya, mungkin aku cuma perlu waktu buat ngejelasin ke mereka. Terima kasih udah dengerin ya. Tentu. Wah, Jangan ragu untuk berbicara ya sama kita. ya. Makasih ya teman-teman. Yang keempat, tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tradisional terjadi karena kebiasaan atau adat yang telah diterima secara luas dalam suatu masyarakat. Individu bertindak sesuai dengan norma-norma atau tradisi yang sudah diberlaku tanpa banyak berpikir atau pertimbangan apakah tindakan tersebut masih relevan. Tahu nggak kalau dia tahu ini seru banget loh. Gimana? Kamu sudah siap-siap kah? Iya, aku udah nggak sabar banget sih. Apalagi kan bulan Maret juga udah dekat. Setiap tahun tuh acara hari dialek itu yang paling aku tunggu. Soalnya ya aku kan udah lama tuh nggak kumpul keluarga lagi. Iya, aku juga. Selama pandemi kan nggak bisa sering-sering ketemu. Jadi bulan Maret nanti pengen banget ngobrol sama teman-teman dan saudara. Bener banget. Terus juga hari dialek itu kan sebenarnya juga bukan acara makan-makan doang, tapi lebih ke silaturahminya sama memaafkannya, saling memaafkan gitu. Terus aku juga itu sih rindu banget ngobrol sama keluarga-keluarga yang lain. Setuju. Dan biasanya kan setelah hari biasa kan kita bisa ngobrol sama orang-orang yang jarang ngobrol sama kita. Jadi gimana kalau kita buat aja kecil-kecil aja buat mereka? Wah, itu ide bagus sih. Aku juga pengen ngasih sesuatu yang bermakna sama mereka biar bisa diingat terus. Oh gitu.